Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar perilaku organisasi. Next, Wait. untuk anggotanya ada Najma Afifah, Tania Eka, Hasbi Nadir, Fauzan Alga, Rama Ukri, dan Muhammad Rifki Iqmal. Untuk PLO 9 CLO2-nya, analisis perubahan organisasi PT Teman Kopi Kita. Next, sejarah singkat. PT TKK memulai perjalanannya pada tahun 2012 sebagai perusahaan manufaktur logam. Seiring berjalannya waktu, TKK melihat adanya peluang yang besar menarik, terutama dengan meningkatnya permintaan akan mesin kopi rumahan manual. Sejak tahun 2022, TKK mulai mengembangkan produk ini dan kini telah menjadikannya fokus utama produksi, karena tingginya peminatan dari konsumen. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi pelopor inovasi dalam penyediaan perangkat teknologi pengolahan kopi di Indonesia. Nah, untuk mencapai visi tersebut, TKK mengemban misi yang berfokus pada pelayanan unggul, kualitas produksi berstandar internasional, dan proses produksi yang inovatif. Secara operasional, TKK berlokasi di Buah Batu, sekitar 6 kilometer dari pusat kota. Fasilitas pabriknya berdiri di atas lahan seluas 300 meter persegi yang mencakup area perkantoran, gudang penyimpanan, serta unit produksi. Next. Terus selanjutnya ialah kondisi organisasi existing PT Teman Kopi Kita TKK. Jadi sebelum perubahannya, PT TKK itu beroperasi dengan struktur organisasi yang sederhana, di mana direktur yang pemegang kendali penuh untuk strategi operasional dari perusahaan tersebut, termasuk SDM, produksi, dan pemasarannya. Sentralisasi yang kemudian ini membuat direktur kewalahan saat pesanan itu meningkat. Dalam hal produksi, PT TKK itu masih mengandalkan model make to order yang menghasilkan 4 sampai 5 unit per minggu dari kapasitas ideal 10 unit. Menunjukkan utilitas hanya 50 sampai 60% saja. Proses produksi juga diwarnai oleh inefisiensi seperti rework, scrap yang tinggi, dan juga bottleneck pada perakitannya. Selain itu, perusahaan juga menghadapi masalah pengelolaan persediaan bahan baku yang kurang, bahkan seringkali tidak cukup saat ordernya tinggi dan waktu pemesanannya yang juga lama. Kualitas materialnya juga belum terstandar, dan produk dari mesin kopi TKK juga masih kalah saing dengan kompetitor untuk produk serupa yang lainnya. Itu dilanjut. Oke, pada bagian ini eh, kami menganalisis bagaimana pola kerja PT TKK sebelum dan sesudah perubahan strategi di PLO 9 CLO2. Sebelum terjadi perubahan, kondisi kerja di PT TKK lebih cocok disebut work group atau work team. Saya akan menjelaskan apa perbedaan work group dan work team. Work group dan work team. Work group adalah kumpulan orang yang bekerja di tempat yang sama tapi tujuan mereka individual. Mereka tidak selalu kolaboratif. Work team adalah sekelompok orang dengan tujuan bersama dan bekerja kolaboratif. PTTKK cocok dikategorikan sebagai work group karena ciri-ciri berikut. Direktur masih memegang semua keputusan, strategi, dan operasional. Setiap bagian staf supervisor kerja sendiri sesuai bagiannya tanpa banyak interaksi lintas bagian. Tidak tim marketing, produksi, logistik, dan lain-lain. Mereka cenderung mandiri dan berbasis unit. Anggota bekerja secara individual dengan tanggung jawab masing-masing. Orang jelas terpisah lalu tidak terlalu butuh koordinasi intensif. Dan akhirnya hasil kerja adalah penjumlahan dari kontribusi individu. Seperti itu penjelasan singkatnya. Next. Oke, selanjutnya manakah yang menurut tim lebih baik diterapkan dalam unit kerja di perusahaan setelah berubah, work group atau work team? Perubahan strategi dari make to order ke make to stock membawa PT TKK dari pola kerja work group menuju work team. Ini menuntut perubahan budaya kerja, pembagian peran yang lebih kolaboratif, serta meningkatkan kompetensi, koordinasi, dan komunikasi antar bagian. Dengan pendekatan work team, perusahaan dapat lebih adaptif dan efisien dalam menghadapi dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan.
Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan soal PLO 9 CLO3. Yang pertama, tipe leadership yang sebaiknya digunakan oleh supervisor dan manajer dalam menghadapi perubahan dalam organisasi. Pada soal ini, kami menggunakan 3 tipe leadership yang sebaiknya digunakan oleh supervisor dan manajer. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional, di mana maksud dari kepemimpinan transformasional ini adalah untuk menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai visi bersama dalam perubahan besar dari make to order to make to stock. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah membangkitkan komitmen karyawan menghadapi perubahan strategi dan peningkatan kapasitas produksi 2 kali lipat sesuai sesuai untuk pengoptimalan kondisi existing di awal. Yang kedua, ada kepemimpinan partisipatif atau demokratis, di mana maknanya adalah melibatkan staf produksi untuk mengidentifikasi solusi masalah rework, scrap tinggi, dan bottleneck. Hal yang harus dilakukan adalah melibatkan karyawan dalam menentukan kebutuhan pelatihan untuk adaptasi mesin otomatis dan layanan after sales. Nah, karakteristiknya adalah pengambilan keputusan bersama, komunikasi terbuka, dan pendelegasian tanggung jawab. Jadi pada kepemimpinan partisipatif ini, hal yang mesti dilakukan oleh PT TKK kepada karyawannya adalah contoh dalam karakteristiknya. Selanjutnya yang terakhir adalah kami menggunakan kepemimpinan transaksional, yaitu memberikan arahan dengan jelas dengan reward dan punishment sesuai kinerja karyawan masing-masing. Dengan catatan, jika ingin melakukan kepemimpinan transaksional, PT TKK harus menjaga produktivitas, mengurangi kesalahan produksi, dan memastikan kebutuhan SOP baru dalam setiap tahap implementasi. Mungkin itu saja mengenai nomor 1. Kemudian dilanjut yaitu tentang tantangan perusahaan untuk berubah menggunakan teori dari Kurt Lewin. Jadi di pendekatan Lewin's three-step model of change itu terdapat 3 tahap. Yang pertama ada unphrasing, change, dan rephrasing. Untuk tahap pertama yaitu unphrasing yaitu atau mencairkan organisasi perlu melepas kebiasaan lama untuk membuka ruang perubahan. Nah, untuk tantangan pada kasus ini, karyawan belum terbiasa bekerja secara kolaboratif atau lintas divisi. Sistem kerjanya bersifat terpisah sehingga diperlukan perubahan pola pikir menuju kerja tim yang saling tergantung. Untuk tahap kedua ada movement atau change yaitu berubah. Tahap ini melibatkan perubahan nyata dalam sistem kerja, perilaku, dan struktur organisasi. Untuk salah satu tantangan yang ada pada kasus ini yaitu kapasitas produksi masih jauh dari permintaan pasar. Untuk produksi saat ini hanya mampu memproduksi sekitar 4-5 unit per minggu, padahal permintaan pasar mencapai 150 unit per bulan. Nah, untuk tahap ketiga yaitu repricing atau membekukan. Jadi perubahan di sini harus distabilkan dan menjadi bagian dari budaya organisasi. Untuk tantangan utama dari kasus ini, contohnya itu menjaga komitmen karyawan agar perubahan yang telah dilakukan tidak kembali ke pola lama. Nah, untuk mendukung pendekatan Lewin, ada beberapa teori perubahan organisasi lain yang juga relevan dengan situasi PT TKK, yaitu Quarter 8 Step Plan. Ini teori yang menyediakan panduan 8 langkah, dimulai dari membangun rasa urgensi, membentuk koalisasi perubahan, hingga membudayakan perubahan. Yang kedua ada action research, yang ketiga ada organization development, dan yang terakhir ada the change paradox. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.